orang udah paham bahwa Pak Jokowi mendukung Pak Prabowo. Dan berkali-kali ya disampaikan, termasuk diajak muter-muter dari Kebumen, kemudian ke Tabalong, kemudian ke Papua, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, karenanya saya menghitung lebih spesifik, Mbak Retno, efek endorsement Jokowi terhadap Pak Prabowo. Karena paling banyak dosisnya yang diberikan Pak Jokowi kepada Pak Prabowo. Pak Jokowi juga ingin membantu memulihkan elektabilitas Pak Prabowo yang sempat disalib oleh Anies Baswedan. Jadi kan kita punya rilis bulan Desember itu ada analisis berkaitan dengan efek approval rating. Jadi ketika approval rating Presiden Jokowi turun 6 poin di bulan November 2022, itu yang paling diuntungkan adalah Anies Baswedan. Jadi ada efek Pak Jokowi, tetapi dalam pengertian negatif atau positif tergantung posisi Pak Jokowi. Tadi Bung Alvito menyebut sebagai kingmaker. Pak Jokowi itu bisa menjadi kingmaker kalau approval ratingnya masih tinggi. Tapi kalau rendah, siapa yang mau didekati atau diasosiasikan dengan Presiden Jokowi kalau popularitasnya drop? Ini adalah tren positif ya, dan kita akan terus mendorong tren positif ini menjadi peak puncak dari elektabilitas Pak Prabowo nanti di 2024 kelak. Dan yang perlu dipahami Mas Bram adalah Pak Prabowo sampai dengan detik ini itu masih fokus melaksanakan tugas-tugasnya sebagai Menteri Pertahanan. Artinya beliau fokus membantu dan mendampingi Pak Presiden Jokowi dalam tugas-tugasnya keseharian. Nah, kalau kemudian ada bonus elektoral dari komitmen Pak Prabowo menunjukkan loyalitas dan kerjaan beliau sebagai Menteri Pertahanan, itu adalah hal yang positif tentu buat kami di Partai Gerindra dan tentu positif buat Pak Prabowo. Dan tentu bonus elektoral seperti itu yang ingin terus didorong dan dihasilkan melalui komitmen Pak Prabowo dalam kerja-kerja di Kementerian Pertahanan maupun kerja-kerja di pemerintahan pada hari ini. Ya, dalam beberapa bulan terakhir ada berbagai hal yang cukup menguntungkan Pak Prabowo. Pertama, Pak Prabowo dalam 2 bulan terakhir kita lihat sering berkeliling dengan Presiden Jokowi di Kebumen misalnya, kemarin di Papua juga. Nah, sementara di sisi lain, Pak Ganjar ini berada dalam posisi penuh ketidakpastian. Apakah akan dicalonkan oleh PDI Perjuangan? Apakah akan diberikan tiket oleh PDI Perjuangan untuk maju sebagai kader PDI Perjuangan gitu ya? Nah, meskipun elektabilitas Ganjar Pranowo masih teratas, tapi ada kecenderungan stagnan. Stagnan itu yang akibat publik melihat bahwa Pak Ganjar Pranowo ini dalam posisi ketidakpastian. Apa akan maju atau tidak? Berbeda dengan Pak Prabowo yang sudah dilihat publik, beliau memiliki kepastian yang lebih baik dalam hal maju dalam kontestasi di 2024. Beliau ketua umum Partai Gerindra, veto player di partai gitu ya. Sudah membangun koalisi dengan PKB, tinggal mencari cawapresnya siapa gitu ya. Beda dengan Pak Ganjar tadi dengan kondisi-kondisi tadi. Prabowo diyakini jadi Capres 2024 penerus kepemimpinan Joko Widodo. Survei terbaru Surabaya Research Syndicate atau SRS menyimpulkan Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto diyakini masyarakat Jatim dan Jawa Tengah sebagai calon presiden penerus kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Menurut CEO lembaga survei SRS, Elvin Abdul, Jokowi Efek juga membuat elektabilitas Prabowo meningkat di Jawa Timur dan juga Jawa Tengah. Bagian terbesar publik Jawa Timur dan Jawa Tengah atau 42,5% responden meyakini arah dukungan Presiden Joko Widodo dalam Pilpres 2024 akan diberikan kepada Prabowo Subianto yang dinilai publik sebagai menteri berkinerja terbaik, ujar Elvin saat merilis survei lembaganya pada Rabu 29 Maret. Kemudian sebanyak 36,8% publik meyakini bahwa endorsement Presiden Jokowi akan diberikan kepada Gubernur Jawa Tengah yakni Ganjar Pranowo. Tokoh lain yang diyakini publik juga akan mendapatkan endorsement dari Jokowi ialah Menteri BUMN Erick Thohir sebesar 6,4%, Sandiaga Uno 3,7%, Muldoko 2,5%, dan Erlangga Hartarto 1,5%. Sementara 6,6% responden mengaku tidak tahu kemana arah endorsement Presiden Jokowi akan ditujukan.
Elwin menjelaskan tolak ukur yang paling dominan bagi masyarakat Jatim dan Jawa Tengah dalam menentukan capres adalah kemampuan dan kapabilitas dalam menyelesaikan masalah kebangsaan, yakni sebesar 55,2%. Nah, responden menilai Menhan Prabowo memiliki kapabilitas yang membuat rakyat menentukan pilihan kepada Ketua Umum Gerindra tersebut. Faktor-faktor primordial seperti agama dan latar belakang suku bangsa capres kurang terlalu menjadi bahan pertimbangan. Lanjutnya, survei SRS diadakan pada tanggal 16 sampai 26 Maret 2023 di Jawa Timur dan Jawa Tengah dengan sampel sebesar 1.200 responden diperoleh melalui teknik acak bertahap atau multi-stage random sampling. Batas kesalahan kurang lebih 2,8% dan pada tingkat kepercayaan sebesar 95%.